Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak terasa hari ini hari Jumat adalah hari terakhir pada penanggalan tahun Masehi. Jumat ini adalah tanggal 31 Desember dan esok hari kita akan memasuki tahun baru 2022. Ada dua penanggalan dan dua kalender yang terkenal di dunia. Yang pertama adalah Hijriyah dan yang kedua adalah Masehi. Apa perbedaan Masehi dengan Hijriyah? Satu, kalau Masehi itu mengambil hitungannya dari pergerakan matahari terhadap bulan. Tapi kalau Hijriyah menghitung dari pergerakan bulan terhadap matahari. Itu yang membedakan. Jadi kalau matahari bergerak mengelilingi bulan, itu disandarkan pada penanggalan bulan Masehi. Tapi pergerakan bulan pada bumi itu didasarkan pada penanggalan bulan Hijriyah. Lalu yang kedua, jumlah harinya pun berbeda. Kalau Masehi itu kurang lebih 1 tahun 365 hari. Tapi kalau bulan Hijriyah kurang lebih 355 hari. Pasti akan terus setiap tahun. Kalau kita bulan puasa bisa saja sekarang Januari, bisa jadi Februari, bisa jadi Maret, April, Mei dan lain sebagainya. Karena secara kalkulasi hari perbedaan bulan Masehi dengan Hijriyah itu berbeda 10 hari. Jadi kalau Hijriyah itu kurang lebih 355 hari 1 tahun. Tapi kalau bulan Hijriyah kurang lebih, kalau Masehi 365. Lalu secara penanggalan Masehi itu didasarkan pada kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Dan kita sebagai umat Islam mengakui dan sangat bangga dengan kelahiran Nabi Isa. Dan sebatas kita meyakini bahwa Nabi Isa adalah Nabi Agung, Nabiullah. Berbeda dengan keyakinan umat yang lain bahwa Isa adalah Ibnullah, anaknya Allah. Dan kita meyakini tiada lain tiada bukan sebatas hanya utusan Allah. Nabi Isa adalah Nabi Agung, Rasul Agung yang dipersembahkan atau yang diutus Allah kepada umatnya. Sedangkan Hijriyah itu penanggalannya didasarkan pada hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Lalu selanjutnya apa bulan Hijriyah itu? Kalau bulan Hijriyah secara penanggalan kita lihat secara penulisan itu menggunakan huruf alfabet atau menggunakan huruf Latin 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi kalau bulan Hijriyah itu menggunakan huruf-huruf ejaan Arab 1, 2, 3 itu menggunakan tulisan-tulisan yang berejaan urusan Arab. Secara hari, kalaupun bulan Masehi itu diawali pada jam 12 malam. Jadi nanti jam 12 malam itu adalah hari terakhir pada tahun 2021. Begitu masuk jam 12 malam ke sana atau 00 lebih 1 detik, itu sudah memasuki tahun baru 2022. Sedangkan kalau bulan Hijriyah itu menghitungnya dari terbenamnya matahari atau pukul 6 sore atau ba'da maghrib, itu sudah memasuki hari berikutnya. Jadi kalau sekarang hari Jumat, nanti maghrib lebih 1 detik itu sudah memasuki hari Sabtu. Terlepas daripada itu semua, mau bulan Masehi mau bulan Hijriyah, sangat bermanfaat untuk kita, mengingatkan kita betapa penting, betapa hebat dan betapa kita harus memperhatikan masalah waktu. Waktu yang Allah berikan 24 jam. Bagaimana kita mengelola dan mengolah 24 jam tersebut supaya menjadi nilai kebaikan, nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu apa persiapan kita menghadapi tahun baru Masehi besok yang akan kita masuki? Minimal ada 3 hal yang harus kita persiapkan diri ketika kita meninggalkan tahun 2021 dan akan menghadapi 2022. Yang pertama adalah senantiasa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kullul insan al khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia tidak ada yang suci. Pasti dia telah berbuat kesalahan, berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kapan dan di mana kita akan meninggal. Karena itu adalah rahasia Allah. Satu hal yang dirahasiakan oleh Allah, masalah kematian. Yang terpenting kita tidak takut mati karena takut pasti, karena sesuatu hal yang pasti. Tapi yang kita takutkan, apakah kita sudah siap dengan kematian, apakah kita sudah punya bekal untuk kematian tersebut. Kata Nabi, wa umri ummati baina sittina wa sab'in. Tidak akan jauh umur umatku itu antara 60 dan 70. Jadi kalau kita sudah berumur 50 tahun, kalau di lampu itu, lampu lalu lintas, kita sudah memasuki lampu kuning. Artinya segera, dan kita harus berhati-hati. Sebentar lagi akan lampu merah. Apalagi yang umurnya 60, 70, bahkan 80 tahun pun sekarang sudah langka dan sudah jarang. Artinya apa? Baginda Rasul pun orang yang termulia diberi jatah waktu hidup di dunianya hanya 63 tahun. Oleh karena itu, tidak ada kebaikan kita untuk menyongsong tahun baru ini. Senantiasa kita bertaubat kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kita menghadapi tahun 2022 ini adalah muhasabah. Apa muhasabah itu? Mengintrospeksi diri, menghitung-hitung diri. Hasibu qabla an tuhasabu. Hitunglah diri sebelum kau diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan segeralah dan bersiap-siaplah dan bertandanglah dan lihatlah wal tandur ma qaddamat lighad, apa yang engkau telah siapkan untuk hari Ghad. Ghad secara bahasa Arab artinya esok. Para mufassir menafsirkan kata Ghad di sini bisa hari esok, bisa 1 jam yang akan datang, bisa 1 tahun yang akan datang. Ghad di sini bisa tahun 2022 yang akan datang. Apa yang telah kita persiapkan? Jauh lebih daripada itu. Ghad maknanya apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi kematian. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Allah memberikan garis besar di sini. Dalam satu ayat ada kata 2 wattaqullah di awal kalimat, wattaqullah di akhir kalimat, wattaqullah. Tiada lain dan tiada bukan, kita akan menghadapi tahun baru ini senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa, may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang senantiasa sudah benar-benar bertakwa kepada Allah, dia diberi 2 kekhususan. 1, wa yarzuqhu wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dia akan mempunyai solusi dari setiap masalahnya. Setiap dia mempunyai masalah, apapun masalahnya, pasti dia punya solusinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa, dia tidak rempan, dia tidak mangmang, dan dia tidak ragu dengan rizki yang Allah berikan. Dia akan mendapatkan rizki yang tidak disangka-sangka. Oleh karena itu, kita menghadapi tahun 2022 besok, sudah sejauh mana kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, untuk menutupi dan menghadiri dan juga menjelang kita memasuki tahun 2022, hitunglah dari sekarang jatah umur kita, sisa umur yang akan kita gunakan untuk apa. Karena tiada lain dan tiada bukan, kita hidup di dunia ini hanya untuk senantiasa patuh dan tunduk, bertakwa dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia senantiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi minimal persiapkan, kita akan di penghujung tahun ini, kita akan meninggalkan 2021 dan kita akan bertandang menghadapi 2022. 1, segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, muhasabah, hitung-hitung diri dari sekarang. Dan yang ketiga, gunakan sisa usia kita
seusia umur kita atau sisa kehidupan kita senantiasa menjadi nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik لجلالك وكمالك على زين عبادك وصافر عبادك سيدنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillahil ahad. Wassalatu wassalamu ala man fis sama ismuhu Ahmad wa man fil ardi ismuhu Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah Allahus samad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya. Allahumma fassalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullah wattaqullah thumma ittaqullah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaa'ikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa lana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar wallahu a'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.